takut Allah mengazab, takut Allah memberikan penyakit, takut Allah begini, Allah begini. Kenapa? Agar kita urung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dekat mati, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan husnudzan itu matlubun walau bil ma'asi. Baik sangka itu bahkan dituntut kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi ada orang ahli maksiat nih, misalkan kita disuruh untuk husnudzan kepada orang itu. Bahkan yang sering ulun informasi akan hatta yatluba husnudzan fi mas'alah fiqhiyah. Bahkan baik sangka itu dituntut pada saat permasalahan fikih. Makanya di dalam kitab Safwatuz Zubat disebut akan wa in tanahnahal imamu babada harfani fal aula dawamul iktida. Wa in tanahnahal imam, apabila imam berdehem, fabada, lalu timbul nampak harfani, 2 huruf. Jadi imam sholat, di pertengahan sholat berdehem, ada timbul 2 huruf, maka di dalam fikih itu tidak diperboleh akad. Kalau seandainya dia berdehem di saat tidak membaca sesuatu yang diwajib akad. Kalau seandainya pas dia lagi membaca sesuatu yang diwajibkan, misal Fatihah kan wajib di dalam sholat, lalu dia berdehem, itu diperboleh akad. Tapi kalau seandainya di luar daripada bacaan wajib, lalu dia berdehem, lalu timbul 2 huruf, maka itu tidak diperboleh akad. Tapi dianjurkan bagi makmum pada saat itu, pada saat mendengarkan deheman imam di dalam pertengahan sholat, maka dianjurkan bagi makmum untuk mengikuti imam terus sampai akhir. Kenapa? Ya, karena pada saat imam berdehem di situ ada unsur-unsur, ada alasan-alasan. Boleh kata alasan imam berdehem itu adalah karena alasan lupa misalkan, atau dikarenakan misalkan karena sakit misalkan. Jadi ada kandungan-kandungan yang kita tidak tahu kenapa imam itu bisa melakukan dehem di dalam sholat. Jadi dia anjur akad. Bahkan orang-orang yang husnudzan itu dia tidak akan kecewa walaupun dia salah di dalam sangkaannya. Sekali lagi lah ulun ulangi, orang yang husnudzan tidak akan kecewa walaupun salah di dalam sangkaannya. Makanya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fi adiyati tasyrahus sudur disebut akan wal mar'u in ya'taqid syai'an walaysa kama yadhunnuhu lam yakhif wallahu yu'tih. Wal mar'u illam ya'taqid syai'an, seseorang itu apabila meyakini sesuatu walaysa kama yadhunnuhu, dan tidak seperti apa yang dia sangka akan, lam yakhif wallahu yu'tih, dia tidak akan kecewa dan Allah akan memberi akan kepadanya. Pahamkah keadaannya? Kalimat syirin sekali lagi, wal mar'u in ya'taqid syai'an walaysa kama yadhunnu, seseorang itu kalau meyakini sesuatu dan tidak seperti yang dia sangka akan, lam yakhib, dia tidak akan kecewa, wallahu yu'ti, dan Allah akan memberi. Walaupun salah di dalam sangkaannya, dia tidak akan kecewa. Allah akan memberi akad apa yang dia sangka akad. Contoh, barangkali ini sudah sering atau pernah ulun ceritakan, bahwasanya ada sebagian tempat, di tempat itu ada perkuburan, di mana orang-orang semuaan datang ke kuburan itu meminta kepada Allah wasilahnya, wasilah kuburan itu yang dianggap kuburan itu adalah kuburan wali min auliyaillah.
kuburan orang-orang soleh. Makanya semua datang ke situ, minta kepada Allah berwasilah. Dan maaf, semua hajat yang mereka hajati dikabulkan oleh Allah. Ternyata di zaman itu ada orang min ahlin nur, orang yang hatinya bersih, orang yang ahlil kasyaf, sehingga bisa melihat bahwasanya kuburan itu bukanlah kuburan wali.